Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bulkis Kanata MT selaku pembimbing PKL. Yang saya banggakan Ramzi Taufik Hanif selaku narasumber pada seminar PKL kali ini. Kemudian yang saya banggakan teman-teman semuanya yang dapat hadir dalam acara seminar PKL saudara kita Ramzi Taufik Hanif pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuka acara seminar PKL atau praktik kerja lapangan pada hari ini. Pada pagi hari ini marilah sama-sama kita sama-sama mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk rangkaian acaranya sendiri, yang pertama tadi sudah ada pembukaan, yang kedua nanti ada penyampaian materi oleh Saudara Ramzi Taufik Hanif, yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, kemudian yang keempat ada pembacaan kesimpulan dan saran, yang terakhir adalah penutup. Untuk mempercepat jalannya acara pada pagi hari ini, acara selanjutnya langsung saja penyampaian materi atau seminar hasil dari praktik kerja lapangan oleh Ramzi Taufik Hanif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak? Jelas nggak suara saya, Di? Jelas. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan macet di slideshow-nya di slideshow dulu baru di share screen. Udah kelihatan? Diulang share screen besar. Diulang share screen, diulang. Slideshow dulu baru share Bisa screen. Langsung kok, bisa langsung slideshow itu. Ya udah. Baik, sini akan saya jelaskan seminar tentang yang berjudul simulasi konfigurasi mikrotik sebagai hosted voucher menggunakan graphical network simulator 3. Untuk isinya itu ini ada 5 bab yang akan saya bahas. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, tujuan PKL, manfaat PKL, rumusan masalah, tempat dan waktu PKL. Bab 2 itu tentang tinjauan umum instansi, yaitu lokasi tempat saya PKL. Yang kedua, visi dan misi umum instansi. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu tinjauan pustaka, yaitu GNS3, mikrotik, router, switch, dan switch. Untuk bab 4 yaitu tentang pembahasan, yaitu analisa topologi jaringan dan konfigurasi mikrotik. Untuk bab 5-nya yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya itu Indonesia merupakan negara yang mempunyai teknologi yang sudah cukup maju. Teknologi di zaman sekarang sudah menjadi hal lumrah terutama di bidang IT. Banyak sekali inovasi dan terobosan terbaru di bidang IT, dan hal ini berubah dengan waktu yang cukup cepat. Dulu ketika teknologi komunikasi belum secanggih yang sekarang, orang sangat mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi. Bahkan membutuhkan waktu berhari-hari untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Indonesia memiliki sebuah dinas komunikasi informatika dan statistik atau yang bergerak di bidang telekomunikasi di Indonesia, yaitu untuk memenuhi semua kebutuhan telekomunikasi di Indonesia. Nah, pada saat melaksanakan praktek kerja lapangan, penulis mendapat tugas untuk membuat hosted voucher menggunakan mikrotik oleh pembimbing lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dari hotspot voucher yang biasa digunakan oleh beberapa orang untuk mendapatkan akses internet dan dapat membatasi pengguna akses internet di area sekitar. Pemberian akses internet hanya diberikan kepada orang yang sudah mendapatkan voucher tersebut. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara melakukan konfigurasi mikrotik sebagai hosted server, maka penulis mengangkat judul yaitu simulasi konfigurasi mikrotik sebagai hosted voucher menggunakan
GNS3. Untuk rumusan masalahnya, adapun rumusan masalah dalam laporan PKL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana melakukan konfigurasi pada mikrotik sebagai server hotspot. Yang kedua, bagaimana memberikan password pada hotspot untuk menjadi hotspot voucher. Yang ketiga, bagaimana cara memberikan batasan waktu pada hotspot voucher. Tujuan PKL yang pertama yaitu mengenal perangkat-perangkat dalam membuat hotspot voucher. Yang kedua, memahami cara melakukan konfigurasi pada mikrotik. Yang ketiga, untuk menambah wawasan serta keterampilan yang tidak ada di bangku perkuliahan. Yang keempat, dapat menjalin kerjasama antara perguruan tinggi Universitas Mataram dengan instansi pemerintahan dan swasta khususnya di NTB. Selanjutnya, manfaat PKL. Selain mempunyai tujuan-tujuan praktik kerja lapangan juga mempunyai manfaat-manfaat yang berguna, antara lain yang pertama, dapat mengetahui secara langsung bagaimana aktivitas kerja di sebuah instansi. Yang kedua, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, sebagai media untuk mengenal lingkungan yang tentu saja berbeda dengan lingkungan perkuliahan. Ini tempat PKL yaitu Diskom Infotik NTB. Mulai dari Senin 20 Juli 2020 sampai dengan 18 September 2020. 18 September 2020, sekitar kurang lebih 2 bulan. Contohnya, bab 2 itu tinjauan umum perusahaan. Nama instansi tempat saya PKL yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB yang beralamat di Jalan Udayana nomor 14 Mataram. Untuk jelasnya bisa cek pada website Dinas Kominfotik NTB. Contohnya visi dan misi umum instansi. Untuk visinya membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang. Untuk misinya yaitu melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Yang kedua, melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan dari KKN dan berdedikasi. Yang ketiga, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi daya saing daerah. Yang keempat, melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kelima, melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya bab 3 itu tinjauan pustaka. Pertama itu tentang GNS3. GNS3 adalah software simulasi jaringan komputer yang berbasis GUI yang mirip dengan Cisco Packet Tracker. Namun pada GNS3 memungkinkan simulasi jaringan yang lebih kompleks karena menggunakan operating system asli dari perangkat jaringan seperti Cisco dan Juniper, sehingga kita berada di kondisi yang lebih nyata dalam mengkonfigurasi router langsung daripada Cisco Packet Tracker. Yang kedua, mikrotik. Mikrotik adalah sebuah sistem operasi termasuk di dalamnya perangkat lunak yang dipasang pada suatu komputer sehingga komputer tersebut dapat berperan sebagai jantung network, pengendali atau pengatur lalu lintas data antar jaringan. Komputer di sini dikenal dengan nama router. Sebenarnya router itu sendiri apa? Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Kemudian switch. Switch adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switching adalah suatu yang merupakan jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang dedicated di antara node dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Selanjutnya bab 4 yaitu tentang pembahasan. Di sini adalah gambar yang sudah saya rancang pada aplikasi GNS3. Pertama ada NAT, mikrotik, cloud, switch, dan sini saya menggunakan Firefox untuk mengetes apakah simulasinya berjalan baik atau tidak. Yang pertama ada NAT internet. NAT adalah pemetaan alamat IP sehingga banyak IP private dalam sebuah LAN dapat mengakses dan tidak bisa digunakan untuk IP public. Fungsinya yaitu mentranslasikan IP private seolah-olah mengakses sebuah alamat host di internet dengan menggunakan IP public.
Tanpa NAT ini komputer lokal tidak dapat mengakses internet. Untuk cloud adalah yang berfungsi sebagai remote control apabila ingin mengatur mikrotik melalui Windows. Namun kali ini saya tidak mengatur mikrotik melalui Windows karena ada beberapa kendala. Selanjutnya mikrotik berfungsi sebagai router atau mengatur dan menghubungkan beberapa jaringan. Selanjutnya switch yaitu sebagai penghubung sejumlah perangkat pada jaringan. Terakhir Firefox berfungsi untuk mengetahui apakah jaringan yang disimulasikan sudah berjalan atau belum dengan cara tes browsing, streaming, atau yang lainnya. Baik, untuk konfigurasinya saya menggunakan langsung konsol pada mikrotik tersebut dengan cara klik kanan pada mikrotiknya lalu pilih menu konsol. Maka akan muncul tampilan login mikrotik. Nah, untuk bisa masuk akses login mikrotik ini kita menggunakan ID yang sudah ditetapkan oleh mikrotik yaitu admin dan passwordnya dikosongkan. Maka akan muncul tampilan seperti gambar di sebelahnya itu tampilan setelah login mikrotik. Nah, setelah muncul gambar seperti ini maka mikrotik sudah siap untuk dikonfigurasi. Selanjutnya untuk konfigurasi pertama itu kita harus mengecek IP address untuk router 1 yang terhubung langsung ke NAT internet. Apakah sudah memiliki IP address atau belum? Caranya itu dengan memasukkan perintah IP address print. Nah, ketika sudah memiliki IP address print, maka akan muncul gambar seperti berikut, yang artinya IP address router 1 ini sudah otomatis mendapatkan IP address. Nah, untuk pemberian IP address ether selanjutnya pemberian IP address ether 1. Sini maksudnya itu jika tidak memiliki otomatis tidak memiliki IP address maka kita akan men-settingnya dengan setting DHCP-nya dengan memasukkan perintah API DHCP client add interface. Untuk interface-nya kita gunakan ether 1 yang langsung terhubung ke NAT internet. Untuk mengaktifkannya kita ganti perintah enable dengan nomor 0. Maka IP address-nya sudah bisa didapatkan. Untuk mengecek kembali kita masukkan perintah IP address print, maka akan muncul IP address yang sudah diberikan seperti gambar berikut. Selanjutnya, apakah mikrotiknya sudah terhubung ke internet atau belum? Kita akan cek dengan menggunakan perintah ping google.com seperti gambar berikut, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini, berarti mikrotiknya sudah terhubung ke internet. Mikrotiknya sudah mendapatkan akses internet dari NAT internet tersebut. Selanjutnya untuk kita akan memberikan IP address untuk ether 2 yang akan terhubung ke switch dan akan memberikan akses internet kepada klien tersebut dengan perintah IP address add. Address yang kita masukkan sini bebas, nah, tergantung yang kita mau. Di sini saya masukkan memberikan IP address 192.168.10.1/24 untuk interface ether 2 yang akan terhubung ke klien. Nah, untuk mengecek apakah ether 2 sudah mendapatkan internet, maka kita ping google.com kembali. Maka didapatkan hasil berikut, berarti untuk ether 2-nya sudah mendapatkan akses internet. Kita akan berikan IP firewall NAT. IP firewall NAT ini yaitu berfungsi untuk agar klien tersebut dapat akses internet dengan perintah IP firewall NAT add change srcnat action-nya masquerade. Selanjutnya mengatur IP DHCP server. IP DHCP server set dengan perintah IP DHCP server setup yang diberikan pada interface ether 2 dengan address space yaitu 192.168.10.0 sesuai dengan ether 2 yang sudah kita IP ether 2 yang sudah kita berikan tadi. Nah, sini untuk gap out-nya maksudnya itu
user yang bisa menggunakan alamat IP dari Ether 2 yaitu dari 10.2 sampai 254 user. Selanjutnya, nah, IP DHCP server setup ini fungsinya itu untuk memberikan IP kepada klien secara otomatis, sehingga klien tersebut tidak perlu diberikan IP address secara manual karena sudah diatur pada DHCP server setup ini, sehingga klien tersebut sudah mendapatkan IP address yang secara otomatis. Untuk mengecek IP address otomatis tersebut, kita memasukkan perintah IP DHCP server print, maka setiap Firefox atau klien yang kita buat tadi itu akan mendapatkan masing-masing IP address yang sebagai berikut, yaitu IP address 192.168.10.254 sampai 192.168.10.250. Nah, jadinya setelah klien dan Mikrotik sudah mendapatkan akses internet, maka selanjutnya kita akan membuat IP hotspot yang berfungsi untuk membatasi akses internet dari klien yang datang. Jadinya setiap klien yang datang tidak bisa langsung menggunakan akses internet, terkecuali harus masukkan voucher atau hotspot yang sudah kita buat dengan perintah IP hotspot setup untuk Ether 2, untuk interface Ether 2. Dan sini networknya sesuai dengan yang kita berikan pada IP address Ether 2, yaitu 192.168.10.1/24. Nah, untuk select sertifikatnya udah tidak perlu kita masukkan, cuma langsung kita enter saja, karena ini cuma sebagai simulasi saja. Nah, selanjutnya di paling bawah ini yaitu untuk ID dan password yang akan digunakan oleh klien. Sini saya menggunakan ID-nya itu admin dan passwordnya 12345, sehingga untuk klien yang tidak masukkan password tersebut tidak bisa login, tidak bisa mendapatkan akses internet. Selanjutnya, pembuatan voucher. Sini saya membuat ada 4 voucher untuk klien. Kebetulan saya konfigurasi tadi hanya 5 Firefox, jadinya saya membuat sini 4 voucher. Dan cara masukkan perintah IP hotspot user add name, ID-nya itu Ramzi 1, password 112233 dengan waktu yang dibatasi yaitu 1 jam. Yang kedua, IP hotspot user add name dan ID Ramzi 2, password 654321 dengan batasan waktu 2 jam. Yang ketiga, IP hotspot user add name Ramzi 3, password 123456, waktu yang diberikan yaitu 3 jam. Yang keempat, IP hotspot user add name yaitu Ramzi 4, password 121212 dan batasan waktu yang diberikan 30 menit. Untuk implementasi voucher yaitu pengujian apakah voucher itu sudah bisa digunakan atau belum. Nah, cara menampilkan gambar tampilan berikut yaitu melakukan konsol pada Firefox yang sudah kita buat tadi. Akan muncul tampilan berikut dengan cara konsol pada Firefox. Selanjutnya untuk masuk ke tampilan login Mikrotik ini, kita harus masukkan IP address yang sudah kita buat pada Ether 2 yaitu 192.168.10.1. Lalu enter, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, sekarang kita akan masukkan password yang sudah kita buat tersebut. Yang pertama itu Ramzi 1 dengan password sekian, lalu koneksi, maka akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu tampilan setelah berhasil login. Untuk
voucher pertama itu saya kasih waktu 1 jam. Nah, sini pengguna sudah menggunakan 1 menit, sisanya itu tinggal 59 menit. Untuk contoh kedua, saya menggunakan voucher yang kedua itu Ramzi 2 dengan password sekian, lalu koneksi, lalu muncul tampilan seperti berikut, jadi setelah berhasil login. Di sini voucher yang saya berikan itu batasan waktunya 2 jam. Nah, sini pengguna baru masuk, belum menggunakan 1 menit. Maka sisa waktu yang diberikan yaitu 1 jam 59 menit 18 detik. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ramzi atas pemaparannya, atas laporan hasil praktik kerja lapangannya. Untuk sesi selanjutnya kita akan langsung pada sesi tanya jawab. Pertama-tama kita tanya jawab untuk mahasiswa dulu. Silakan yang ingin bertanya melalui chat atau melalui suara, silakan langsung bertanya. Untuk sesi pertanyaan saya batasi 3 saja untuk mempercepat karena ini hari Jumat. Silakan. Saya. Abi Laskar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas paparan materi yang disampaikan oleh Saudara Ramzi. Di sini saya ingin bertanya terkait pengambilan judul yang dilakukan oleh Saudara. Jadi yang saya tanyakan, kenapa sih memilih judul simulasi mikrotik nih? Dan apakah selama melakukan kegiatan ada enggak judul-judul sebelumnya yang ingin digunakan, tetapi apakah ada kendala atau gimana sehingga judul final yang digunakan oleh Saudara Ramzi ini simulasi dari mikrotik ini? Terima kasih. Ya, jadi inti pertanyaannya dari Saudara Abi Laskar, mengapa memilih judul observasi seperti ini, dan apakah ada judul sebelumnya yang diinginkan tapi terkendala sehingga tidak dapat digunakan? Silakan untuk Saudara Ramzi, silakan menjawab. Baik, terima kasih untuk Abi Laskar yang telah menanyakan tentang judul saya. Sebenarnya ada beberapa judul yang saya ingin ambil untuk laporan PKL saya, yaitu pertama analisa jaringan wireless pada Dinas Kominfotik NTB. Namun kendalanya itu setelah saya sudah setengah membuat laporan, namun ada mahasiswa atau teman saya yang sudah mengambil judul tersebut. Jadinya saya membatalkan judul tersebut karena sudah ada teman sudah mengambilnya. Soalnya saya ada judul lagi yang saya ambil, yaitu analisa jaringan nirkabel pada analisa yang berkaitan dengan analisa pokoknya di Dinas Kominfotik. Namun pembimbing PKL saya tidak menyetujui judul tersebut karena terlalu ribet menurutnya. Soalnya setelah berapa bulan saya sana, ini yang terakhir saya ambil sebelum 2 minggu sebelum saya berhenti PKL di sana, yaitu tentang simulasi konfigurasi mikrotik sebagai output voucher. Karena kebetulan pembimbing saya itu sudah memiliki usaha, yaitu voucher hotspot yang diusahakan di rumahnya, sehingga pembimbing lapangan saya itu sudah bisalah membimbing saya untuk membuat konfigurasi mikrotiknya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk penyampaiannya. Bagaimana Saudara Abi? Apakah sudah jelas atau masih ada yang kurang? Kalau dari saya mungkin itu sudah sangat jelas, alasannya juga sudah dipaparkan tadi. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan jawabannya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan yang ingin bertanya untuk menyebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Saya sih mau bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Astuti, NIM F1B 117038.
Saya mau bertanya, pada topologi jaringan, saya lihat cuma 5 klien saya yang terhubung. Pertanyaan saya, berapa jumlah maksimal klien yang bisa terhubung pada mikrotik melalui switch itu? Itu saja. Ya, silahkan Ramzi, Saudara Ramzi. Terima kasih untuk Feni Asuti yang sudah bertanya. Mungkin maksudnya Feni cuma 5 mikrotik ini yang saya gunakan, 5 klien atau user ini yang saya gunakan di sini. Sebenarnya batas maksimalnya itu 254 klien. Dikarenakan karena saya mengatur pada mikrotiknya itu IP-nya itu flash 24, yang artinya flash 24 itu bisa memberikan IP address pada klien banyak 254. Jadi ini sebagai contoh saja, nggak mungkin saya sampai berapa banyak yang saya Firefox-nya saya simulasikan. Jadinya batas maksimalnya itu 254. Untuk perhitungannya mungkin sudah kita lakukan waktu praktikum dasar telekomunikasi, gimana rubah bilangan biner ke bilangan desimal, yaitu 20 bilangan desimal. Mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Bagaimana Saudara Feni? Ya, Sudah jelas ya. Jadi untuk ini hanya simulasi saja begitu yang Saudara Ramzi. Jadi untuk batasan kliennya bisa sampai 254 klien. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Itu ada chat di chat ya. Di saya tidak ada, Bu. Saya nanya, Abdialdi. Iya, silakan. Baik. Nama saya Muhammad Faisal, F1B, B117023. Mau menanyakan ini, ini kan hotspot voucher ini kan dia banyak yang make tuh. Nah, apakah ketika banyak yang make itu, dia bisa nggak jaringannya itu stabil apa gimana gitu ketika banyak yang make gitu. Terus bisa, kalaupun nggak stabil, ada nggak cara buat menstabilkan jaringan itu biar jalannya itu tetap tetap stabil gitu? Nggak, soalnya kalau saya pakai hotspot itu kalau banyak yang make itu jadinya lelet gitu. Itu aja sih, kalau itu aja. Terima kasih. Ya, silakan Saudara Ramzi. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana sih kestabilan internet yang kita gunakan itu? Jikalau dia tidak stabil, apakah ada cara untuk menstabilkan jaringannya? Silakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Faisal yang menanyakan. Sebenarnya sudah jelas ya, kalau penggunanya banyak itu pasti akses internet yang kita dapatkan itu pasti akan lelet karena banyak faktornya. Jadi banyak faktor yang mengaruhinya juga, bukan cuma banyaknya user saja, melainkan ada hujan, ada angin, atau tempat-tempat yang gedung tinggi. Jadi untuk sudah jelas untuk leletannya, kalau banyak yang menggunakan pasti akan lelet. Untuk untuk pertanyaannya lupa saya. Jadi untuk tanya, kalau dia tidak stabil, apakah ada metode atau cara untuk menstabilkan jaringannya? Kok tidak stabil itu, gimana caranya agar stabil? Mungkin agar stabil, mungkin untuk switch-nya itu kan bisa 254. Jadinya yang Mas Faisal, mungkin satu switch-nya itu banyak klien yang masuk pada switch pertama. Nah, untuk agar jaringannya itu stabil, mungkin kita perlu switch lagi untuk menambahkan
untuk memberikan akses untuk klien yang lainnya, itu dengan cara tambah switch. Otomatis dengan menambah switch akan IP address-nya akan kita konfigurasi kembali. Sekian. Bagaimana Saudara Faisal? Ya, ngerti. Jadi mungkin itu sedikit metode dari banyak metode yang bisa dilakukan untuk menstabilkan suatu jaringan. Nah, ini masih berkaitan, karena ini berkaitannya saya tambahkan aja pertanyaan dari Adelia Rizky Febrianti 1B117003. Ini bagaimana cara mengetahui kecepatan upload dan download pada voucher yang sudah kita gunakan? Ya, mungkin langsung saja, Randy. Baik, terima kasih untuk saudara Adel. Sebenarnya sini pada konfigurasi ini saya tidak mengkonfigurasi untuk kecepatan upload dan kecepatan downloadnya. Mungkin saudara Adel mungkin melihat tampilan berikut, yaitu batas upload dan downloadnya itu tidak ada karena batasan masanya itu sekedar bagaimana cara membuat password voucher dan batasan waktu yang ditentukan. Namun kebetulan yang ada tanyakan saya singgung pada kesimpulan dan saran. Jadinya untuk pertanyaan itu tidak ada saya konfigurasi pada pembahasan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Ramzi. Kemudian untuk pertanyaannya saya cukupi dari mahasiswa. Untuk selanjutnya mungkin ada kritik dan saran dari Ibu Burkis Kanata STMT selaku dosen pembimbing PKL. Silakan Bu Burkis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Dek Ramzi, saya Ibu pengen tanya aja, kegiatannya selama PKL di sana apa saja? Baik, Bu. Di Dinas Kominfotik NTB yang saya kerjakan tuh mungkin terlalu banyak, Bu. Soalnya ada 4 bidang. Ada 4 bidang di Dinas Kominfotik NTB, dan saya itu di rolling tiap 2 minggu sehingga sampai 2 bulan lah, pas 2 minggu sama dalam 4 bidang tersebut. Karena di rolling tersebut gara-gara mahasiswanya itu kelebihan, Bu. Soalnya dari Unram saja itu ada 5 mahasiswa, dari UTS Sumbawa itu ada 6-7 orang, dan lagi ada dari Bumi Gora kalau salah ada 6 orang. Jadi nggak mungkin ditempatkan di satu ruangan gitu. Nah, kebetulan itu teknik semua, Bu. Yang rekalisasinya teknik semua. Jadinya mau nggak mau harus di rolling setiap 2 minggu. Nah, saya itu pertama di bidang PTIK yang berkaitan dengan server dan jaringan selama 2 minggu. Di sana itu saya hanya belajar dikasih modul yang halaman itu cuma 150 halaman kalau tidak salah, itu disuruh jalankan modul tersebut dengan yaitu aplikasi Proxmox, belajar aplikasi Proxmox namanya. Namun setelah 2 minggu itu belum selesai itu karena terlalu banyak modul yang kita disuruh sama 2 minggu. Nah, setelah itu saya dipindahkan ke bidang statistik namanya, di jalan di depan Rumah Sakit Permata Hati. Di sana itu saya dikasih tugas untuk merekap data-data orang COVID dari berapa hari yang lalu belum direkap. Kami yang PKL sana itu merekap data orang COVID. Lumayan banyak, ratusan lebih yang kita data, dan itu manual. Kita dikasih PDF lalu kita ketik di Excel manual, mulai dari nama orangnya, umurnya, lalu desanya, terus COVID-nya gara-gara apa gitu.
Itu Terus banyak, Pak. kaitan dengan mikrotiknya ini ngerjain sendiri atau bagaimana? Nah, nanti ada penjelasan di belakang, Bu. Oh ya, silakan. Nah, seterusnya, Mungkin langsung aja ke sini. oh iya, Bu. Yang singkat-singkat aja yang dilakukan karena ini sudah Oh mau iya, Bu. Jumatan orang. Untuk kan yang terakhir saya di bidang di bidang persandian. Di sana tidak ada kegiatan saya, Bu. Nah, saya izin seminggunya itu pindah ke PT IKA kembali untuk mencari judul mencari judul untuk bahan yang saya seminari gitu. Saya ngomong sama pembimbing saya mau pindah sini, Pak. Soalnya di dinas di persandian belum sama sekali nggak ada dikerjain gitu. Saya izin pindah sini untuk membahas tentang mikrotik tersebut. Nah, dosen pembimbing lapangan saya itu menyetujui gitu. Sehingga dia yang beri saya masukan tentang mikrotik untuk server hotspot. Soalnya dia itu sudah mempunyai usaha yaitu penjualan voucher gitu di rumahnya. Jadi orang-orang tuh beli sana dan menggunakan akses internet yang ada di rumahnya. Sehingga dari awal dosen pembimbing PKL saya yang membimbing saya dari awal sampai akhir ini untuk mengerjakan judul yang saya presentasikan sekarang, Bu. Oke, baik. Ya, cukup segini aja kali ya, Aldi. Terima kasih kepada Ibu Bilqis Kanata, STMC. Kemudian untuk acara selanjutnya, pembacaan kesimpulan dan saran oleh Saudara Ramzi. Silakan Saudara Ramzi. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya itu, dari uraian dan penjelasan di atas, serta pengalaman yang diperoleh di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yaitu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dengan username kita dapat membuat sebuah jaringan hotspot menggunakan kabel atau nirkabel dengan user manager. Dengan user manager juga kita dapat membuat user atau hotspot sesuai kebutuhan. Di sini juga kita dapat membatasi kuota upload dan download dan membatasi kecepatan download. Namun sini penulis tidak membahas itu, melainkan hanya membahas cara membuat hotspot voucher dan memberikan batasan waktu pada klien saja. Nah, berdasarkan pengujian yang dilakukan bahwa voucher hotspot yang sudah saya buat berhasil diaplikasikan pada setiap PC atau klien yang menggunakan voucher tersebut untuk login. Untuk saran, yang pertama, sebelum pelaksanaan kegiatan PKL, agar sebaiknya mahasiswa pelaksana PKL berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak instansi agar penempatan pada bidang yang sesuai dengan minat dan keahlian mahasiswa tersebut. Yang kedua, perlu ditumbuhkan kebiasaan belajar secara mandiri di kalangan mahasiswa, khususnya dalam mempelajari teknologi secara aplikatif. Salah satu fasilitas yang tersedia yang mendukung proses pembelajaran secara mandiri itu adalah koneksi internet yang cukup cepat. Yang ketiga, perlu adanya kemampuan mahasiswa untuk menggabungkan seluruh ilmu yang pernah didapatkan di perkuliahan dalam proses pembangunan perangkat lunak. Yang keempat, dari hasil implementasi yang didapatkan untuk pengembangan yang terlebih lanjut, disarankan membahas pemberian batas kuota untuk upload download agar lebih stabil. Terima kasih untuk sekian dan terima kasih. Ya. Sekian itu saja sekiranya yang dapat disampaikan oleh Saudara Ramzi terkait dengan seminar hasil praktik kerja lapangannya di Diskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk menutup acara seminar kita ini pada siang hari ini, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Bilqis Kanata yang menyempatkan hadir, seluruh pembimbing PKL, terima kasih kepada Ramzi sebagai narasumber dan teman-teman yang dapat hadir ya, untuk menonton dan mengikuti acara seminar ini. Untuk menutup acara seminar kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.